Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cafe Hukum. Baik, hari ini kita akan membahas tentang peraturan baru yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Mari kita lihat apa saja sih peraturan yang terbaru keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020. Di sini dilakukannya perubahan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Yang mengingat di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dalam Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209. Peraturan Jaksa Agung nomor per 006 AJA 07 2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang diletakkan dalam Berita Negara Republik Indonesia di tahun 2017 nomor 1069 sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan Kejaksaan nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung nomor per 06/A/JA/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1094. Baik, di sini Kejaksaan Agung Republik Indonesia memutuskan suatu peraturan tentang kejaksaan untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Oke, baik, disimak dan didengarkan. Di sini Kejaksaan Agung melakukan atau membuat peraturan untuk pemberhentian penuntutan seseorang sudah dinyatakan tersangka di kepolisian dan kejaksaan dapat melakukan penghentian penuntutan tersebut atas berdasarkan di dalam pasal 1 peraturan kejaksaan ini ya bertujuan untuk meningkatkan keadilan restoratif, yang dimana keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi maksudnya di pasal 1 ayat 1 tersebut, di sini dapat kita lihat atau kita dengar penyelesaian perkara yang khususnya di pidana dapat diselesaikan, yang salah satunya dapat melibatkan pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang lain terkait bersama-sama untuk mencari penyelesaian. Yang maksud penyelesaian ialah jalan perdamaian yang bertujuan untuk mencari keadilan dengan menekankan pemulihan kembali. Di sini dikatakan di pasal 1 ayat 2, korban adalah orang yang mengalami penderita fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Misalnya terjadinya pencurian dengan kekerasan, yaitu pencurian yang menggunakan dengan ada kontak fisik terhadap korban, terutama itu seperti perampasan, misalnya jambret tas, dan dilakukan penodongan pisau dan melukai korban, dan itu dapat dilakukan dalam penyelesaian perdamaian seperti apa yang dikatakan peraturan Kejaksaan Agung nomor 15 tahun 2020 ini yang baru telah dibuat. Dan di pasal 1 ayat 3 juga dinyatakan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Dan di pasal 4-nya, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pidana. Dan di pasal 2 dinyatakan di sini untuk melakukan penyelesaian atau penghentian penuntutan itu berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif itu didasarkan dalam keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, di sini dikatakan juga ada diletakkan di pasal 3. Apa sih yang syarat yang dapat dilakukan, atau perkara-perkara apa saja sih yang bisa dapat di pemberhentian penuntutan ini atau mendapatkan jalan perdamaian. Coba kita lihat di pasal 3 tentang Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020, yaitu di pasal 2. Di pasal 3 di ayat 2 maksudnya, itu tertera apa-apa saja yang dapat dilakukan pemberhentian penuntutan umum demi kepentingan hukum dalam hal yang pertama itu terdakwa meninggal dunia, yang kedua kadaluarsa penuntutan pidana, dan yang ketiga telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama atau sudah dinyatakan nebis in idem, yaitu sudah perkara yang sudah pernah dilaporkan dan sudah sampai ke pengadilan dan tidak dapat diajukan kembali. Yang keempat, pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali. Nah, maksud yang di keempat ini, pengaduan yang diadukan oleh korban dalam tindak pidana itu dapat dicabut kembali oleh pelapor atau korban atau pengadu untuk ditarik kembali aduan tersebut dan dapat melakukan jalan perdamaian. Dan yang kelima ini telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan sebelum perkara tersebut dilimpahkan, berkas tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Yang disebut itu juga dengan afdo nimbutan proses. Nah, di sini adapun di pasal 4 itu di ayat 8, adapun perkara-perkara penyelesaian penuntutan itu tidak dapat dilakukan untuk perkara-perkara yang pertama itu tindak pidana terhadap keamanan negara yang dapat merugikan atau menghina martabat presiden dan wakil presiden terutamanya dan negara tetangga, kepala negara, sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Nah, itu salah satu perkara yang tidak dapat penuntutan yang diselesaikan karena sudah terjadi tindak pidana luar biasa yang mengakibatkan kerugian terhadap negara dan terhadap negara tetangga. Yang kedua, yang tidak dapat diselesaikan penuntutannya dan tidak dapat dijalankan perdamaian itu adalah tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal atau tindak pidana ancamannya itu standar minimal. Standar minimal itu misalnya ada hukuman selama minimal 4 tahun dan itu tidak dapat dilakukan penyelesaian penuntutan karena sudah dapat ancaman dan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Yang ketiga itu adalah tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika juga termasuk tidak dapat diselesaikan penuntutan dengan peraturan Kejaksaan Agung tersebut karena tindak pidana narkotika juga termasuk pidana khusus dan bukan pidana umum yang mengakibatkan kerugian seseorang. Nah, yang keempat itu adalah tindak pidana lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup ialah seperti pengrusakan lingkungan, seperti ada pabrik yang memproduksi
atau limbah produksi tersebut dibuang ke sungai, dan sungai itu dipakai untuk orang atau masyarakat untuk digunakan kehidupan sehari-hari dan dapat mengakibatkan pengotoran pada sungai tersebut, dan itu adalah tidak dapat diselesaikan juga. Dan yang terakhir ada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Nah, hal-hal tersebut itu adalah tindak pidana yang dapat diselesaikan atau dapat penuntutan dihentikan berdasarkan keadilan restoratif dari Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, mari kita lihat apakah Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini berjalan dengan baik atau tidak. Baik, sekian dulu dari saya. Jika ini bermanfaat, mari kita subscribe, like, dan share, dan bagikan ke teman-teman kalian agar ilmu pengetahuan kita bertambah dan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.